Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan ketetapan iman Islam, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di kelas PAI dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Negeri 1 Kota Malang. Yakni kita di situasi seperti ini, marilah kita senantiasa untuk menjaga diri kita, berikhtiar untuk menjaga diri dan menjaga hati kita agar kita tidak terpapar virus-virus yang sangat berbahaya, baik virus dunia maupun virus akhirat, virus yang menyerang diri kita dan virus yang menyerang hati kita. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pertemuan kedua kali ini, yakni melanjutkan tentang larangan tentang khamr, minum-minuman keras, judi dan pertengkaran, marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat dalam diri kita dan nantinya dapat berguna dalam kehidupan kita, dan semoga kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama manusia dan bangsa. Ala kulli hadin solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Baik anak-anak, kita kemarin pertemuan yang pertama, di part yang pertama, kita sudah membahas tentang minuman keras, khamr, ya, membahas tentang khamr atau minuman keras, jenis-jenis minuman keras, macam-macamnya, kenapa dan lain sebagainya dan sebagainya. Kemudian di pertemuan yang kedua, di part yang kedua, ini kita spesifik membahas tentang judi dan pertengkaran. Apa sih yang dimaksud dengan judi itu? Pasti di benak kita sudah mengetahui. Mungkin kalian juga sudah mengetahui, ya, apa sih judi itu? Apa sih pertengkaran itu? Coba kita angan-angan, opposite judi. Apa sih pertengkaran? Pasti kalian sudah. Coba kita pikirkan. Ya, judi, pengertian judi, judi adalah kegiatan atau permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang salah. Perbuatan judi setidaknya ini ada mengandung 3 unsur. Adanya materi yang dipertaruhkan, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang mana yang menang maupun yang mana yang kalah. Yang ketiga, ya, pihak yang menang mengambil harta sebagian, seluruhnya atau kelipatannya dari taruhan yang dijudikan tadi, dari materi yang menjadi taruhan, sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga di dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi judi adalah suatu permainan, kegiatan atau permainan yang di dalamnya disyaratkan ada sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang salah.
Ada 3 unsur. Yang pertama ada barang yang ditaruhkan seperti uang, barang, rumah, emas, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun yang kalah. Apa sistemnya? Nah, sistem lama seperti ada dadu, ada main pakai kartu. Nah, kalau sekarang ada yang online lah, itu juga sistem yang mengatur untuk yang menentukan mana yang kalah dan mana yang menang. Kemudian ada pihak yang menang mengambil harta sebagian, seluruhnya atau kelipatannya, dan yang kalah kehilangan hartanya dan merasa dirugikan. Contohnya apa? Banyak sekali contohnya seperti remi, domino, dadu, mengundi anak panah, ya, kemudian eh, melemparkan sesuatu. Banyak sekali mode-mode atau online ya sekarang banyak sekali yang judi. Nah, ini di online kan karena zaman sekarang sudah zaman online. Nah, ini contoh-contoh dari judi ya. Yang pertama ada itu dadu, upluk dadu kalau bahasa Jawanya. Ini yang kedua main remi ya dengan uang taruhannya, kemudian tokel, tombok tokel ya. Nah, ini yang di bawah ini secara online ya, main reminya dengan membeli koin dan ditaruhkan akan lipatkan. Nah, itu termasuk juga judi. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, kenapa kok tidak diperbolehkan menurut Islam? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91 ya. Yuk mari kita baca bersama-sama. Yang belum bisa, mari kita niatkan untuk belajar membaca Al-Quran. Karena ketika nanti kita niatkan untuk belajar membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan 2 pahala. Nah, yang pertama pahala belajar, yang kedua pahala membaca Al-Quran tersebut. Yang sudah lancar, maka setiap huruf itu dinilai menjadi ibadah dan akan dilipat gandakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'ani dzikrillahi wa 'anis sholati fal antum muhtadun. Innama yuridu syaiton, sesungguhnya syaiton itu ayyub ya bainakum, bermaksud hendak menimbulkan adawata wal bagdo, ya, permusuhan dan kebencian, fil khamri wal maisir, di antara kamu dan berjudi itu, waya fil khamri wal maisir, di dalam berjudi itu, dan waya suddakum anid dzikrillah, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah. Waya suddakum anid dzikrillah, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah. Wa anis sholati, dan dari mengerjakan sholat. Fahal antum muhtadun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan hal-hal yang menjadikan kita untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bermain judi,
maka orang yang bermain judi itu akan lupa dengan segala hal yang menjadi tanggungannya. Seumpama seorang siswa ketika dia bermain judi, maka dia akan lupa akan tanggung jawab seorang siswa, yaitu apa? Yaitu belajar. Dan apabila dia menjadi seorang kepala keluarga, maka dia akan lupa apa? Akan tanggung jawab menjadi kepala keluarga untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya, maka dia akan lupa. Oleh karena itu, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi kita dan dianjurkan untuk menjalankan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Semoga kita terhindar dari perbuatan keji ini. Karena apa? Karena setan akan menanamkan pada diri manusia untuk selalu berbuat kejelekan. Semoga kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pertengkaran. Apa sih yang dimaksud dengan pertengkaran? Apa sih pertengkaran itu? Ada yang tahu? Pasti ya, kita sudah mengetahui apa itu pertengkaran. Ya, pertengkaran adalah tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera atau luka atau mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi pertengkaran adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan cedera, ya. Suatu tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan cedera atau luka ataupun mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Nah, ini yang dimaksud dengan pertengkaran. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya apabila memelihara kehidupan seseorang, seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Ketahuilah bahwa orang yang mati ya karena dibunuh seseorang, orang yang mati kemudian ya karena dibunuh seseorang, kelak di akhirat tangan kanannya memegang kepalanya sendiri, memegang kepalanya sendiri seperti ini, uratnya leher mengeluarkan darah, sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuh untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, ya Allah, orang inilah yang telah membunuhku." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang membunuh tersebut, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, ya sungguh sangat keji sekali, sungguh sangat menakutkan sekali cerita yang ada di kisah yang ada, yang kisah tersebut itu. Jadi orang yang membunuh itu akan diseret oleh orang yang terbunuh, darahnya keluar, kemudian dihaturkan kepada Allah, "Ya Allah, inilah orang yang membunuh saya." Lalu Allah berfirman, "Celakalah engkau wahai manusia, masuklah engkau ke dalam neraka."